Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu fa innallaha ahallan nikaha wa nadaba ilaih wa harramas sifaha wa aw'ada alaih wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Dengan ucapan alhamdulillah, marilah senantiasa gedanyo memuji Allah dan bersyukur ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga gedanyo dapat berkumpul bak musalla daya ule titi dalam rangka gedanyo menjadi saksi sekaligus menyampaikan doa restu semoga kedua calon mempelai dari sekarang dan seterusnya memperoleh keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Juga kehadiran gedanyo adalah untuk memenuhi undangan daripada Yang Mulia Abu Gedanyo, sekaligus juga memberikan rasa gembira dan senang atas terlaksananya acara akad nikah Ananda Abu, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Sesungguhnya amal-amal yang disukai oleh Allah setelah amal-amal yang fardu adalah menyenangkan orang Islam. Salawat dan salam gedanyo tujukan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah yang gelap gulita ke tepi pantai yang damai sentosa
dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang. Yang mulia, yang kita hormati dan ta'zimi bersama Abu dan Umi serta keluarga besar Dayah Ule Titi, yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, kemudian yang terhormat orang tua kami, Bapak Kecik Tengku Imum, Urang Tuha, tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama dari Gampung Longcut, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh, yaitu Gampung Calon Lindo Baru. Kemudian yang terhormat, yang kami muliakan, Urang Tuha kamo Bapak Kecik Tengku Imum, Urang Tuha, tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama dari Gampung Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yaitu gampungnya Calon Darah Baru. Yang terhormat Imam Mukim, kemudian para abu, alim ulama, alumni Dayah Ule Titi, Dewan Guru, para tamu undangan, santri serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada kedua mempelai, juga kepada keluarga daripada kedua mempelai. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah Lun Tuan menyampaikan sedikit tausiah atau menyampaikan sedikit pesan-pesan dalam majelis akad yang mulianya. Semoga bermanfaat, terutama buat Lun Tuan sendiri, demikian juga hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ban mentong Lun Tuan bacakan, yang bunyinya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah memanggil para suami, gemuhui le Allah lintu-lintu. Di sini hanya terkhusus kepada lintu baru, tapi juga ruh lam panggilan Allah getanyo-tanyo lintu Tuhan. Dengan ucapan Allah, wahai para suami, ashiruhunna, pergaulilah olehmu akan mereka istri-istri kamu bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, maka jika kamu tidak menyukai akan mereka para istri-istrimu, maka bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'a, maka barangkali kamu tidak menyukainya akan sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sementara Allah menjadikannya padanya itu kebaikan yang banyak.
Sehingga ulama mengatakan di antaranya, misalnya pada sesuatu yang tidak kita sukai pada diri istri kita, ternyata nantinya istri kita mengandung, melahirkan, dan watilahi ternyata anak yang soleh, dan watilahi ternyata anak yang jadi ulama. Hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian para ulama menyebutkan bahwa ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hadhil ayatul karimah ta'murul azwaja bimu'asyarati zaujatihim. Ini adalah suatu ayat yang sangat mulia, yang mana ayat tersebut memerintahkan, menyuruh para suami dengan mempergauli istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Maka oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau mengatakan, wal mu'asyaratu bil ma'ruf ayyuhsinar rajulu ilal mar'ati bil qawli wal fi'li wal khuluq. Muasyarah dengan yang ma'ruf adalah seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan ucapan, dengan tindakan, bahkan sekaligus dengan menampakkan akhlak yang mulia. Wa yaqtadil ihsanu fil muamalah alla yalhiqa dararam bil qawli wal fi'l. Wujud dari interaksi positif suami kepada istrinya adalah dengan tidak memunculkan efek daripada ucapan dan tindakan yang negatif. Hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian Syekh Hashim Al-Asy'ari dalam kitab beliau menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna, yakni baguskan olehmu perkataan-perkataanmu bagi mereka itu. Ucapan-ucapan tanyo, wate getanyo berkomunikasi dengan urinong getanyo, berinteraksi dengan urinong getanyo adalah ucapan yang mulia, yang sopan, yang santun. Andai dalam keseharian getanyo perle menyuruh istri getanyo, maka awali dengan kata-kata ne tulung lun siat, ne bantu lun siat, ne bantu ne buhi saboglah, ne tulung ne cok dah lun siat. Diawali dengan kata-kata tolong, bantu. Karena daripada kata tersebut memberitahu bahwa kita suami itu telah menghargai istri kita. Demikian pula hadirin yang berbahagia, ketika apa yang kita minta dikerjakan sudah dikerjakan, maka ucapan getanyo adalah terimong genasih. Ini pun membuat istri kita semakin dihargai, semakin dimuliakan. Bila salah, jangan segan getanyo lintu ta lake maah. Napa maah lun? Ilun ka salah, ilun ka silap. Yu blong kut getanyo kata blo labang. Wajar silap getanyo, tuo getanyo. Karena mesigo perintah urinong yu blong kut ditukang yu blo labang. Hadirin yang berbahagia, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau berkomunikasi dengan istri tercinta, terutama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang mulia, panggilan yang gegalak oleh Siti Aisyah. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Maka mungkin menyogetanyo lintu tuha, menyokat terlanjur tamuhe wate tamuhe urinong kasusah pada perbaiki. Tapi bagi orang yang baru memulainya, alhamdulillah, bismillah, bisa langsung memanggil istri dengan panggilan yang mulia. Getanyo tuha, nyo pakai tah teh ile. Ya, untuk bisa memulai kembali memanggil istri dengan panggilan yang sayang, panggilan yang manis. Ada anak sayang ke yang ile, yang nebuhu, singoh baru tak ada masa. Rasulullah pernah juga kejadiannya ketika Siti Aisyah meminta, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kuna. Ya Rasulullah, kebanyakan sahabat-sahabat saya memiliki kunyah. Kunyah yang dimulai dengan panggilan abu atau ummu. Gomnyan sahabat-sahabat lunna kunyah ya Rasulullah. Lun hana, karena lun hana memiliki anak. Maka Rasulullah berkata pada waktu itu, faktani bibnika Abdillah, berkunyahlah engkau dengan anak kemenakanmu, keponakanmu, anak kemun, yakni ibnu uhtiha, anak daripada Abdullah bin Zubair, anak daripada Asma binti Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah. Maka mulai saat itu Siti Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, maknya Abdullah. Maka orang awai ketika anak selalu gemuhui ke orang inang mak si Muhammad. Kemudian istri memanggil suaminya dengan ayahnya si Muhammad. Nyelaweknya ayah mendong atau mak mendong. Padahal asalnya adalah kunyah. Hadirin yang berbahagia, termasuk getanyo han gebre tot urino, sehingga untuk tabina rumah tangganya sebenarnya pakai pembekalan yang cukup, terutama kita belajar mengucap ucapan kata-kata yang mulia. Yang gohlom narit salah-salah ante en muduka ngoem nyo ucapan-ucapan yang lainnya yang membuat istri kitanya cemas, takut, khawatir, yog. Maka tak kalau rinang rejang-rejang tak tuha, pengaruh daripada trauma ngon suara suami. Rasulullah memiliki seorang budak namanya Anjashah. Bak sabawate Rasulullah bersama Anjashah gegiring unta, yang di atas unta itu dikendarai oleh para istri Nabi. Oleh Anjashah urang rayu itu, dan wate gereda untanya terkejut unta. Maka membuat para istri Nabi yang berada di atas unta itu terkejut dan termakut. Maka oleh Rasulullah watenya ngekun ba Anjashah. Pegekun Nabi ba Anjashah watenyan, urfuk ya Anjashah waihaka bil qararir. Pelan-pelan olehmu ya Anjashah, pelan-pelan, lemah lembutlah engkau dengan gelas-gelas kaca. Artinya Rasulullah mengumpamakan uring inong gedanyonyo dengan gelas-gelas kaca. Begitu tipisnya gelas, begitu sensitifnya gelas, sehingga untuk tapu tamong i mentong dalam kelah nyo mesti terpenyum-penyum milih. Menyo yang dapat tamong air terlalu panas, maka membuat gelas itu retak.
Monyo gelas karetak maka mudah pecah. Demikianlah urinong. Monyo nari getanyo gasa nyo tepai hati. Monyo ka tepai hati urinong nyo ka susah bagi getanyo untuk mengobatinya. Yang kedua, tak perlakukan uring inongnyo dengan tindakan getanyo. Kata ulama, wahassinu af'alakum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha faf'al anta mislah. Getanyo menginginkan bahwa wate tawo getanyo urinong getanyo memperlakukan getanyo dengan baik. Kita menginginkan bahwa istri kita sudah siap dengan pakaian, sudah mandi, sudah wangi, sudah menghidangkan makanan untuk getanyo, kaglih ngongon ruangan getanyo, spray-spray kali geleng dan lain sebagainya. Demikian pula getanyo suami, perlakukan urinong dengan cara yang ma'ruf, salah satunya adalah getanyo pun bersiap. Seharusnya wate tawo iblang hanjut langsung rumah getanyo. Monya urang awai gewo ba menasah ile, gerah dro ile. Na peluk sabun ni nang ba menasah. Ngon tro ba pure jungke uke na sina. Oh kagot rapi, kagot wangi, le ke semayang baru gewo urumoh. Cuma getanyo jino hana tak amalkan le tanya ngon lehop lang kama laju. Sementara satu sisi kita menginginkan perlakuan yang baik daripada istri, maka ini adalah kesalahan. Termasuk dalam hal kita mencari nafkah. Rasulullah gepu ingat melintai ganyan. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal safa dinuh. Barang siapa makan makanan yang halal, agamanya itu bersih, ya Ali. Waraqa qalbu, hatinya lembut. Walam yakun li da'watihi hijab, dan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Itu salah satu pangkal modal dasar bagi setiap suami dalam hal membina rumah tangga. Pekerjaan yang halal menghasilkan makanan yang dimakan bukan hanya kita yang makan, tapi juga istri, bahkan nanti anak kita yang akan jadi keturunan kita, keturunan yang baik mulai daripada makanan yang halal. Di samping juga membuat hati getanyo lemah. Rejang tingat ke mati, rejang ingat ke Allah. Dan yang paling penting adalah ketika kita memanjatkan doa, meminta kepada Allah, maka hana penghalang antara doa getanyo dengan Allah. Hadirin yang berbahagia, demikian pula perlakuan kita kepada istri dengan husnudzan, baik sangka, sikap positif yang sangat penting di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Lebih kurang itulah makna bil ma'ruf yang disebutkan oleh ulama dengan 3 macam cara. Kemudian karena kami tahu bahwa acara akad nikah ini juga dimonitor, ditonton oleh urang-urang inong, maka kami dalam hal ini juga ingin menyampaikan sedikit nasihat kepada calon dara baru. Yang pertama adalah hadis yang diterimakan daripada Siti Aisyah radhiyallahu an, yang diterimakan daripada Siti Aisyah radhiyallahu an, yang mana beliau berkata pada waktu itu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak atas seorang istri? Maka pada waktu itu Rasulullah menjawab, zaujuha, suaminya. Orang yang paling berhak untuk getakzimi, gemuliakan, gekhidmah oleh seorang istri, kata Rasulullah, adalah suaminya. Kemudian saya bertanya lagi, kata Siti Aisyah, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala rajul? Siapa yang lebih hak atas seorang suami? Maka Nabi menjawab pada waktu itu, ummuhu, ibunya.
Makanya adalah pedoman yang paling penting bagi getanyo urang inong. Ya, ternyata syurga yang diibaratkan oleh para ulama memahami daripada hadis Nabi juga, syurganya istri itu ada pada suami, sementara syurganya suami itu pada ibunya. Maka dengan kita menjaga suami sekaligus juga menjaga ibunya suami, kita memberikan semangat kepada suami kita. Demikian juga sikap ibunya suami, ibu mertua, tidak mengatur, tapi boleh getanya membimbing anak-anak atau menantu getanya dengan bimbingan tentunya yang terukur. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah suatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang 5 waktu, wasamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga akan kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia patuh dan tunduk kepada suaminya, nanti di hari akhirat qila laha, dikatakan baginya istri, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, silakan kamu masuk dalam syurga dari seri mana pintu yang kamu sukai. Ternyata hanya put mendong yang perle bak urinong, ge sembahyang, ge puasa, ge jaga roh, dan taat kepada suami. Hana ge tuntut yang lain bak urinong. Hana ge yak mu perang urinong. Hana yak adat bantuan ho pulosok, hana bak urinong. Itulah sebenarnya keistimewaan daripada urinong. Hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian, calon darah baru, baik calon darah baru uronyo maupun tanyo-tanyo yang memiliki darah baru, hendaknya darah baru getanyo menjadi istri-istri yang solehah, sehingga mendapatkan dia itu bisa menjadikan rumahnya itu sebagai rumah yang gegala oleh suami, dengan bahasa ungkapan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Pakon getanyo mantong mangat kopi bak kedai karena istri belum pandai membuat kopi yang disukai oleh suami. Kenapa kita masih berlama-lama di luar rumah? Karena istri belum mampu menjadikan rumah layaknya syurga yang nyaman, aman, tenang untuk istirahat suami. Yang kedua, ungkapan wa zaujati hiya sirru sa'adati, wahai istriku, engkau adalah rahasia kebahagiaanku. Maka pakon gohlom merumpuk kebahagiaan karena istri belum mampu menjadi sirru sa'adati, rahasia kebahagiaannya suami. Maka harapan kita semua dalam tausiah yang singkat ini menjadi pedoman untuk mengawali langkah bagi lintu baru dan darah baru uronyo. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon diperbanyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.